Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Adrianus Andur dengan NPM 24301003. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem produksi hortikultura pada tanaman buah. Selamat menyaksikan. Sistem produksi hortikultura pada tanaman buah adalah serangkaian kegiatan budidaya yang dilakukan secara terencana untuk menghasilkan buah yang berkualitas, produktif, dan bernilai ekonomi yang tinggi. Oke, selanjutnya produksi hortikultura meliputi kegiatan dan persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pasca panen. Tanaman buah termaksud komoditas hortikultura yang penting karena yang pertama memiliki nilai gizi tinggi, yang kedua dibutuhkan masyarakat setiap hari, yang ketiga memiliki nilai ekonomi yang baik bagi petani. Contoh tanaman buah, yang pertama mangga, jeruk, pisang, pepaya, dan rambutan. Oke, yang kedua tujuan sistem produksi tanaman buah. Tujuan dari sistem produksi hortikultura pada tanaman buah adalah yang pertama menghasilkan buah dengan kualitas yang baik, yang kedua meningkatkan produktivitas tanaman, yang ketiga menjamin tersediaan buah bagi masyarakat, yang keempat meningkatkan pendapat petani, yang kelima menghasilkan produksi yang berkelanjutan dengan ramah lingkungan. Oke, yang ketiga tahap sistem produksi tanaman buah. Yang pertama persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan sebelum penanaman agar tanaman dapat bertumbuh optimal. Kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama membersihkan lahan dari gulma, yang kedua kuburkan tanah, yang keempat membuat lubang tanam, yang kelima memberikan pupuk dasar. Tujuan agar tanah menjadi subur dan siap ditanami. Yang kedua pemilihan bibit. Bibit yang baik sangat menentukan keberhasilan produksi. Ciri-ciri bibit yang baik adalah yang pertama sehat dan bebas penyakit, pertumbuhannya baik. Yang ketiga membersihkan dari varietas unggul. Yang kelima memiliki batang kuat dan daun segar. Bibit dapat diperoleh dari yang pertama pembibitan sendiri, penangkar bibit, belai pertanian. Oke, yang ketiga penanaman. Penanaman dilakukan dengan cara memasukkan bibit ke dalam lubang tanam yang sudah disiapkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama jarak tanam ke dalam lubang tanam, kondisi tanah dan air. Penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan agar tanaman mendapat cukup air. Oke, selanjutnya yang keempat pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan bertujuan menjaga tanaman agar tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah berkualitas. Kegiatan pemeliharaan meliputi adalah yang pertama penyiraman, pemupukan, pengiangan gula, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit. Pemeliharaan yang baik akan meningkatkan produksi dan kualitas buah. Yang kelima panen. Panen dilakukan ketika buah sudah mencapai tingkat kematangan yang tepat. Ciri-ciri buah siap panen adalah yang pertama warna buah berubah, ukuran buah maksimal, aroma khas mulai muncul. Panen harus dilakukan dengan hati-hati agar buah tidak rusak. Yang keenam, penanganan pasca panen. Pasca panen adalah kegiatan setelah panen untuk menjaga kualitas buah. Kegiatan pasca panen meliputi adalah yang pertama sortasi, memilih buah yang baik. Yang kedua, pembersihan. Yang ketiga, pengemasan. Yang keempat, penyiapan. Yang kelima, distribusi ke pasar. Penanganan pasca panen yang baik akan menjaga kualitas dan meningkatkan nilai jual buah. Oke, yang keempat, faktor yang mempengaruhi produksi tanaman buah. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi hortikultura yaitu yang pertama, iklim atau curah hujan, suhu sinar matahari. Yang kedua, jenis tanah. Ketiga, varietas tanaman. Yang keempat, teknik budidaya. Yang kelima, pengendalian hama dan penyakit. Jika faktor-faktor ini dikelola dengan baik, maka produksi buah akan lebih optimal. Oke, yang terakhir kesimpulan. Sistem produksi hortikultura pada tanaman buah merupakan proses budidaya yang terencana mulai dari persiapan lahan hingga pasca panen.
Untuk menghasilkan buah yang berkualitas dan bernilai ekonomi, keberhasilan produksi dipengaruhi oleh bibit unggul, teknik budidaya yang tepat, serta pengolahan tanaman yang baik. Baik, demikian penjelasan dari saya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Sekian dan terima kasih.